Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang penuh dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berhimpun di rumah Allah dengan kegiatan utama kita adalah sholat subuh berjamaah. Insyaallah dengan amalan senantiasa sholat subuh berjamaah di masjid, Allah limpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin. Dan itu adalah upaya kita dalam rangka mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita kepada Allah tentunya banyak caranya. Pertama, dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kedua, kita lakukan dengan cara menggunakan lisan kita. Yang paling sederhana adalah, dan itu sangat kuat, dengan kita senantiasa bertahmid alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan anggota tubuh kita untuk kebaikan-kebaikan. Yang keempat, dengan menyisihkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk kita infakkan fi sabilillah. Kalau kita lakukan ini dengan upaya kita dan berupaya terus menerus untuk bersyukur Allah, insyaallah kita mendapatkan sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rumusnya, kalau kita banyak syukur, Allah tambah terus rezeki. Sebaliknya, kalau kita kufur, ingat azab Allah itu sangat pedih. Selawat beriring salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berupaya untuk mentauladani perilaku Rasulullah, bukan hanya dengan kaitan dengan ibadah kepada Allah, tapi juga kaitannya dengan bermuamalah, kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu upaya itu subuh ini kita perdalami kaitannya dengan muamalah kita. Orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kuliah subuh kita pada subuh hari ini adalah al-milkiyah, kepemilikan. Apakah semua hal yang kita miliki itu adalah milik kita sempurna? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Dalam fikih muamalah, apa yang dimaksud dengan milkiyah, kepemilikan? Kalau kita banyak sebenarnya pengertian atau definisi yang diberikan ulama, kita ambil yang umum yang diberikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Kata beliau adalah ikhtisasu bisyai'i yumna'ul ghairu minhu wa yumkinu sahibuhu minat tasarrufi fihi ibtida'an illa limani'i syar'iyyin.
ikhtisos. Ikhtisos itu adalah kewenangan, wewenang secara khusus, kewenangan khusus, kekhususan ya, seseorang terhadap suatu benda. Kewenangan secara khusus seseorang terhadap suatu benda. Jadi kalau saya memiliki HP, maka HP ini adalah secara khusus itu adalah milik saya, ada kewenangan saya terhadap HP itu. Yang orang lain itu terhalang dari memanfaatkan atau mengambil barang itu. Yang ketiga, wa yumkinu sahibuhu minat tasarruf, dan yang memungkinkan pemiliknya, saya tadi yang memiliki HP tadi, untuk berbuat apa saja. Kita transaksikan, mau kita lakukan untuk apa, itu adalah kewenangan kita. Illa limani syar'in, selama tidak bertentangan atau ada halangan secara syar'i. Nah, itu dari pemahaman fikih. Jadi kalau begitu, pertama, dalam kepemilikan itu ada benda atau harta yang sepenuhnya dikuasai orang yang memiliki. Jadi sepenuhnya dikuasai. Jadi kalau saya punya HP, maka HP itu sepenuhnya saya kuasai. Tidak hanya bendanya, juga manfaatnya. Kemarin sebelumnya itu kan mengenai harta. Harta itu ada dua unsurnya, ainnya sama manfaatnya. Dua-duanya kita kuasai, itu sepenuhnya. Yang kedua, ciri dari kepemilikan ini, orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkan benda itu. Jadi orang lain tidak dibenarkan. Yang ketiga, pemiliknya bebas untuk bertindak hukum terhadap benda tadi. Yang keempat, selama tidak ada halangan syar'i, seperti halangan syar'i itu ada paling tidak seperti orang yang memiliki itu belum cakap hukum. Nah, yang dimaksud belum cakap hukum, belum bisa bertindak secara hukum terhadap harta. Siapa itu? Anak-anak. Anak-anak itu belum dikatakan belum cakap hukum. Misalnya orang tuanya punya harta, orang tuanya meninggal, tapi anak ini belum baligh, kan dia berhak mewarisi. Tapi karena belum baligh, dia belum bisa punya atau punya kemampuan untuk menjadikan harta itu dia tindakan bebas, tidak bisa menjual sembarangan gitu. Kenapa? Karena secara syar'i dia belum cakap secara hukum. Lalu siapa yang bisa bertindak atas nama dia? Itulah walinya. Itu banyak sekali itu dalam Al-Quran itu. Tapi wali ini jangan semena-mena pula. Harta anak yatim dia manfaatkan seenaknya dengan alasan untuk kegunaan anak yatim, padahal untuk kepentingan dirinya. Nah, itu ancamannya bukan tanggung ya. Yang kedua yang termasuk belum cakap hukum ini adalah, atau tidak cakap hukum, orang gila. Nah, orang gila ini tidak cakap hukum, makanya dia belum termasuk apa yang dikatakan salah satu dari syarat rukun akad itu, dia belum bisa bertindak terhadap hartanya. Gimana kalau Pak Ustadz, kalau dia itu sebenarnya gilanya itu bocor halus, sebentar gila, sebentar enggak. Jadi di depan rumah saya ada gitu Pak, kalau sudah kumat itu semua orang yang lewat ditanya itu ada hantu, semua ada hantu. Tapi begitu dia bagus, baca Quran bagus, kadang sholat, kadang dia perlu ke belanja, kekurangan duit, ya tolong beli rokok, sehat kali. Gimana pula itu ya? Jadi sebentar kumat gilanya, nah sebentar sembuh bagus.
Ini kan dia orangnya masih udah dewasa. Orang seperti ini bagaimana? Memang ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian berpendapat kalau sedang waras, sah itu dia melakukan tindakan hukum. Karena ketika waras. Tapi ketika dia kumat, nah itu nggak sah. Kecuali ya kaitannya untuk kepenuhan hidupnya lah, untuk beli makanan dan sebagainya. Ada yang sebagian yang mendapat ya tidak bisa dia bertindak secara hukum. Kalau dia tiba-tiba setelah bertindak itu kumat, gilanya gimana? Nah, artinya kondisinya secara keseluruhan sebenarnya dia tidak waras. Nah, itu beberapa pandangan. Nah, kita tinggal inilah. Paling mudah ya tentunya kebanyakan orang seperti ini paling tindakan hukumnya kalau dalam muamalah paling-paling ya terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau itu mungkin bisa dimaklumi. Ada lagi orang yang sebenarnya awalnya cakap hukum, tapi ada pada kondisi yang hilang kecakapan hukumnya terhadap harta itu. Misalnya saya punya usaha Pak, rupanya dalam bisnis biasalah kan, jadi ada utang dan sebagainya, lalu diadukan ke pengadilan oleh partner saya, lalu dihukumlah saya itu dalam kondisi pailit. Nah, kalau dalam kondisi pailit berarti itu kecakapan hukumnya hilang. Dia tidak bisa memanfaatkan hartanya untuk transaksi apa saja karena kondisinya dia dicabut kecakapan hukumnya oleh hakim. Tapi hakim ya, jadi dalam syariah itu, dalam fikih itu yang memutuskan seseorang itu tidak cakap hukum atau tidak, hilang cakap hukumnya atau tidak, itu hakim. Jadi bukan asal tuduh, harus diadukan ke hakim. Nah, dalam hal ini kalau kaitannya dengan fikih muamalah dengan berapa ya bisa kita tindakannya itu ada bisa ke pengadilan agama bisa. Karena kalau di negara kita pengadilan agama sudah berwenang mengadili kasus-kasus ekonomi yang berbasis syariah. Jadi fikih muamalah bisa kita adukan ke sana kalau kaitannya dengan hubungannya dengan ekonomi Islam. Tapi kalau yang tidak ada hubungannya, pengadilan negeri bisa diadukan. Baik, itu dari definisi. Lalu sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya pemilik harta? Kalau ini mungkin kita tidak tahu, tidak akan inilah Pak ya. Kita sudah umum paham lah bahwa pada dasarnya harta, semua bahkan apapun yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah itu adalah pemilik mutlak. Banyak sekali ayat-ayat terkait dengan mulkus samawati wal ard. Banyak sekali itu mulkus samawati wal ard pada 18 tempat, belum lagi yang lainnya. Salah satunya itu di surah Toha ayat 6. Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, wa ma bainahuma, apa saja yang ada di antara langit dan bumi, wa ma tahtas saro, dan apa yang ada di bawah bumi. Bawah bumi banyak harganya Pak ya, tambang. Nanti kita bahas terkait dengan itu. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, dalam fikih muamalah, dalam ajaran Islam, manusia itu punya hak juga untuk memiliki, tapi sifatnya relatif. Nah, ini pengingat juga bagi kita. Jadi sebenarnya apa yang kita miliki ini, mau gedung, rumah, mobil, kendaraan lainnya, HP dan semuanya, itu kita mengusahakannya, kita yang membelinya, tapi hakikatnya itu adalah relatif. Artinya kalau pemilik mutlak mau minta, tidak bisa
halangi. Contoh permintaannya apa? Bahwa dalam harta ada zakat, dalam harta ada milik orang, ada hak orang lain dalam harta kita itu. Nah ini nggak bisa kita halangi, kita cegah, karena si pemilik mutlak yang memintanya. Nah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu juga diberikan kepemilikan, dalam muqaddimah tadi sudah saya bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kamu apa saja yang ada di bumi semuanya. Jadi apapun yang di bumi ini yang diciptakan Allah itu diperuntukkan untuk kita manusia. Nah, khalaqalakum ma fil ard jami'a. Ini kalau dalam tafsirnya Imam At-Tabari, dalam kitab tafsir At-Tabari itu ada 3 maknanya. Pertama, bumi dan isinya diperuntukkan untuk manusia, dimanfaatkan untuk manusia, manusia dapat memanfaatkannya. Yang kedua, dari sisi agama, kemahakuasaan Allah. Allah Maha Kuasa karena Allah menciptakan bumi dengan segala isinya. Tapi dari sisi dunia, kata Imam At-Tabari, sebagai tempat mencari harta dan layak untuk dihuni. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata Imam At-Tabari, bumi adalah sarana untuk taat kepada Allah. Jadi makna dari ayat ini menunjukkan bahwa satu, kita manusia diberikan kekuasaan untuk memanfaatkan dan mengelola apa yang ada di bumi ini, diberikan Allah. Tapi sisi lain itu adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Sidang jamaah rahimakumullah, satu lagi yang menunjukkan bahwa kita itu memiliki itu adalah sekedar apa yang diberikan Allah, itu dalam surah Al-Hadid ayat 7. Allah berfirman, aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah dari apa yang Allah jadikan untuk kamu menguasainya. Jadi artinya bahwa kita memiliki harta itu karena Allah berikan hak kita untuk menguasainya. Jadi kalau kata Allah itu infakkan, ada zakat di dalamnya, keluarkan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dan dalam harta mereka itu ada hak orang miskin, baik yang meminta-minta, sa'il wa mahrum, maupun yang memelihara dari kemiskinannya, tidak minta-minta. Sidang jamaah rahimakumullah, bagaimana cara kita bisa memiliki suatu harta? Paling tidak itu ada sebab-sebab kepemilikan itu ada 4 hal, 4 cara kita bisa memiliki. Yang pertama, al-istila'u 'alal mubah. Al-istila' 'alal mubah, yaitu penguasaan terhadap harta atau benda bebas. Apa yang bebas itu, Bapak dan Ibu? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-muslimuna suraka'u fi salasin. Orang-orang muslim itu, jadi dalam satu hadis mengatakan al-muslimuna, tapi dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain, an-nasu suraka'uhum. Jadi lafaznya itu beda-beda dari sisi periwayatan. Jadi yang ini adalah dari Imam Ahmad, al-muslimuna suraka'u fi salasin. Orang-orang muslim itu berserikat, berkongsi dalam 3 hal. Pertama adalah filma, wal kala, wan nar. Jadi kalau dalam riwayat lain itu dia menyebut bukan al-muslimun tapi an-nas. An-nasu suraka'uhum filma
wal kala wan nar, sama. Jadi manusia atau kaum muslimin itu berserikat, berkongsi, memiliki kepemilikan yang punya hak yang sama dalam 3 hal. Air, kala itu adalah padang rumput atau bisa dikatakan hutan juga, wan nar, api. Jadi air itu adalah hak milik semua orang. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar 45, itu para founding fathers kita itu, Bapak dan Ibu, sangat memahami tentang konteks ajaran Islam. Bumi, air dan segala isinya itu kan dikuasai oleh negara dan dimanfaat sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Artinya apa? Itu memahami itu. Makanya tidak bisa, harusnya dalam konteks ini air itu dibisniskan yang memberatkan harganya untuk rakyat. Karena itu adalah hak milik semua. Makanya air itu sebenarnya harus memang ya kalau disubsidi memang sudah haknya kita. Itu kenapa? Itu adalah kebutuhan yang vital. Kebutuhan vital. Maka kalau pemerintah tidak bisa memberikan hak rakyat itu terkait dengan air yang bersih sebagai kebutuhan vital, nah ini mengingkari undang-undang dasar kan gitu. Nah, itu yang penting. Jadi pertama air. Yang kedua kala. Kala ini padang rumput gitu ya. Nah, kalau belum dimiliki orang lain ini bisa dimiliki. Yang ketiga anar. Api, atau bahasa yang lebih sebenarnya bukan apinya, tapi intinya adalah energi. Makanya energi juga ada kepentingan umum. Apa energi? Listrik itu energi. Bahan bakar itu adalah bagian dari energi. Maka ini memang harus dikelola dengan baik supaya semua rakyat masyarakat itu memperoleh haknya ini. Nah, ada dalam kaitannya dengan penguasaan terhadap harta ini, harta benda yang bebas, paling tidak ada 4 jenis. Yang pertama, ihyaul mawat, menghidupkan tanah yang mati. Jadi ada istilah apa ya kalau orang-orang kita Pak ya, menggarap tanah ya. Tapi intinya kalau tanah itu belum ada yang menguasai, bukan tanah. Ini yang digarap adalah tanah tanah perkebunan. Jadi, itu kan milik kita semua itu. Bekas perkebunan Belanda. Tunggu dulu dari siapa itu? Itu kalau harusnya tanah yang sekarang atau perkebunan-kebunan itu Pak, kalau sejarahnya ya kan dari PTP itu kan menasionalisasi perkebunan di zaman Belanda dulu. Kalau di daerah kita ini di Sumatera Timur, itu kan pemilik kebun itu bukan hanya orang Belanda. Ada pokoknya Eropa lah. Ada orang Inggris, ada Polandia. Makanya nama-nama perkebunan ini kan sebenarnya ada asal negaranya. Helvetia. Mana pernah ada bahasa kita Helvetia gitu kan. Helvetica itu dari negara lain tuh. Marelan. Itu pas itu Maryland itu kan. Nah, cuma orang kita bilang Maryland Pak. Iya. Itu Polonia saja yang membangun itu awalnya siapa itu? Polonia itu kan dari Polandia. Jadi karena agak sulit Poland jadi Polania. Jadi ada sejarahnya. Nama-nama itu kenapa namanya kok asing gitu. Jadi lidah kita gitu ya. Makanya itu dalam sejarah di tahun 1800-an pemilik kebun itu banyak negara Eropa dan Amerika. Jadi bukan hanya Belanda. Nah, mereka sebenarnya menyewa itu konsesi dengan sultan. Nah, berarti kan tanah ini kepemilikannya milik siapa? Bukan milik sultan. Sultan itu dikuasakan. Jadi dalam konteks sejarah kesultanan itu kan sejarah Islam ya. Dalam kepemilikan Islam, tanah ini adalah tanah ulayat, itu adalah tanah milik semua rakyat. Cuma karena sultan ini adalah penguasa, jadi kewenangan itu diberikan kepada sultan, bukan milik sultan. Sultanlah yang menjadi penguasanya,
untuk bagaimana menentukan siapa yang berhak itu. Nah, ketika sudah merdeka, nah ini kan karena dianggap itu milik Belanda, milik asing, dinasionalisasi. Harusnya dikembalikan tuh kepada ulayat. Dulu yang sangat getol memperjuangkan ini dosen USU itu ahli hukum Prof Mahadi, tapi udah meninggal beliau. Nah, anggaplah itu sebagai ini Pak. Paling tidak begini, yang dimaksud dengan Ihyaul Mawat itu adalah misalnya gini, tanah ini belum ada miliknya, lalu izin ke pemerintah untuk mengelola itu. Jadi tetap saja dalam fikih itu, kalau pendapat ulama itu harus tetap ada izin dari pemerintah untuk mengelola, bukan hanya main garap, main ambil alih. Nah, yang kedua, bisa juga saya memiliki tanah, sudah 3 tahun saya biarin. Penguasa pemerintah bisa menunjuk orang lain untuk mengelola tanah yang saya biarin itu selama 3 tahun tuh. Ini pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ada tanah yang harta rampasan perang itu diberikan kepada salah seorang sahabat dulu waktu setelah berperang, kan ada fai ya. Fai itu adalah harta rampasan perang. Jadi ada 2 harta rampasan perang, fai, satu lagi ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang, tapi terjadi perang, pihak yang kalah hartanya itu dirampas, itu ghanimah namanya. Kalau fai itu belum sempat berperang, jadi sudah menyerah. Menyerah itu berarti ya tinggalkanlah itu daerahnya, nah pokoknya tidak jadi berperang. Nah, itu hartanya fai. Nah itu kan dibagi-bagi tanahnya itu. Nah, pernah ketika zaman Rasulullah udah dibagi. Ketika masa Umar itu dibiarin tanahnya, padahal tanahnya subur. Khalifah Umar itu mengalihkan, menyerahkan kepada orang lain yang bisa mengusahakan itu. Bukan pindah kepemilikan, tapi dalam pengelolaannya. Jadi kalau lahan subur nggak boleh dibiarin, itulah dalam pandangan Islam. Nggak boleh dibiarin tidak produktif, harusnya diproduktifkan. Nah, gimana mengaturnya, ini masalah pengaturan saja. Itu yang pertama, terkait Ihyaul Mawat. Yang kedua ada al-istiyad. Istiyad ini menangkap sesuatu atau binatang yang dibolehkan tapi belum dimiliki orang lain, baik dilakukan sendiri maupun dengan menggunakan binatang yang dilatih untuk berburu. Misalnya burung Pak, burung yang terbang bebas yang belum ada miliknya, siapa saja bisa memiliki, tapi dengan cara lah, apakah dijerat, dipanah gitu ya, ditangkap. Nah, jangan sempat burung orang lain. Kalau burung-burung yang biasa dipelihara, misalnya merpati, nah, tak mungkin itu burung bebas, nggak ada yang miliki. Nah, burung-burung yang bebas, misalnya di hutan di sana. Nah itu bisa. Atau kita berburu kijang yang dibolehkan lah ya. Nah itu bisa dengan kita sendiri berburu atau kita latih binatang untuk berburunya. Makanya dalam kebanyakan pendapat ulama boleh melatih binatang yang bisa berburu ini tentunya anjing. Boleh memelihara anjing untuk dilatih untuk berburu. Tapi kalau bagaimana kalau jadi teman di rumah? Nah ini yang kebanyakan tidak membolehkan. Tapi kalau dilatih untuk berburu, untuk menjaga kebun, itu dibolehkan. Terutama pendapatnya Imam Malik ya, dalam mazhab Malikiyah. Nah, ada larangan al-istiyad ini. Pertama, ketika umroh dan haji tidak boleh menangkap binatang. Yang kedua, ketika berada di Mekah dan di Madinah. Jadi secara umum boleh, tapi dalam 2 kondisi ini dilarang. Yang ketiga, dalam kaitannya penguasaan terhadap harta ini namanya adalah al-istilah alal kala wal ajam. Nah ini tadi ya, yaitu
menguasai kalak. Kalak tadi padang rumput. Ini yang tadi yang sudah saya uraikan di awal. Yang kedua al-ajam. Ajam ini pohon-pohon yang lebat. Tapi dalam konteks beberapa negara termasuk kita, ada hutan yang dilindungi. Tapi ada secara umum dibolehkan untuk mengelolanya. Apalagi itu kan ada hutan-hutan adat gitu ya. Nah, ini masalahnya tiba-tiba penguasaannya dialihkan kepada pengusaha. Nah, ini jadi repot, padahal dalam fikih muamalah dibolehkan itu ya. Kecuali penguasaannya harus benar-benar adil gitu. Yang keempat, nah ini Pak, menguasai al-ma'adin dan al-kunuz. Ma'adin itu barang tambang. Al-kunuz itu adalah barang harta yang ada dalam tanah. Nah, kunuz ini ada dibagi dua nanti. Nah, sekarang gini, al-ma'adin, barang tambang yang ada di bumi. Apakah itu batu bara, minyak, tambang emas, apa itu barang tambang ya. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, ini termasuk barang rikas. Jadi ada istilah rikas, nanti ada istilah lukota. Kalau rikas itu harta karun lah ya kita bilang gitu ya. Rikas itu harta temuan yang dalam tanah. Nah, kalau harta rikas perlakuannya menjadi rikas. Tapi kalau menurut mazhab jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bukan barang rikas, ma'adin ini boleh dikuasai. Apakah itu pemilik pemerintah atau bukan? Kalau Imam Hanafi itu menjadi haknya pemerintah. Jadi kalau dalam Imam Jumhur itu boleh perorangan menguasainya. Kalau Imam Hanafi mengatakan itu haknya, kewenangannya adalah pemerintah. Makanya kalau rikas nanti maka diperlakukan sebagai harta rikas. Harta rikas langsung zakatnya berapa Pak kalau begitu temukan? 10% ya. Langsung 10%. Nah, yang kedua al-kunuz. Al-kunuz ini ada dua. Kunuz itu adalah harta yang terpendam di tanah. Yang memendamnya itu manusia. Kalau ma'adin tadi memang barang tambang. Itu memang Allah ciptakan. Kalau al-kunuz ini harta yang terpendam dalam tanah. Ada dua hal. Al-kunuz fil jahiliyah. Artinya kalau harta yang terpendam dalam tanah itu sebelum jahiliyah, sebelum Islam, ditemukannya bahwa harta itu memang sudah ada sebelum masa Islam. Ada yang setelah Islam. Kalau sebelum Islam bagaimana perlakuannya? Kalau menurut Imam Hanafiyah itu diperlakukan sebagai lukota. Kalau setelah hukum dari al-kunuz al-islami. Jadi kalau dalam masa zaman Islam, lukota berarti barang temuan Pak. Jadi kalau barang temuan menurut Imam Hanafi itu harus diumumkan siapa pemiliknya, dianggap sebagai barang temuan. Kalau nggak ada yang mengakui, ini harus disedekahkan, nggak boleh dimiliki menurut Imam Hanafi. Macam kita nemukan uang di jalan sambil naik kereta, ada 100.000 jalan, diambil. Bolehkah kita menguasai langsung? Nggak boleh langsung kuasai, harus diumumkan di masjid selama 3 kali Jumat. Kalau nggak ada yang ngakui, jadi milik kita. Enggak, menurut Imam Hanafi menjadi sedekah, masukkan infak di kotak masjid. Ini diam-diam aja masuk kantong Pak ya. Kalau 5.000 kita tanya, uang siapa ini gitu ya. Banyak itu ya. 5.000 uang siapa ini gitu. 50.000 tengok kiri kanan masuk kantong. Baik. Kalau menurut Imam Jumhur itu boleh memilikinya.
Ketika ada yang mengaku itu miliknya, nah harus diganti. Kalau tentunya ada pembuktian Pak ya. Itu al-kunuz. Jadi barang temuan, jadi harta yang ada dipendam di tanah. Itu yang pertama sebab kita memiliki. Yang kedua ini yang umum yang kita lakukan, al-uqud, melalui transaksi kegiatan kita bertransaksi. Kalau kita bekerja dengan orang, berarti kita pakai transaksi ijarah. Kita menyewakan jasa kita. Dengan itu kita menerima upah. Kita berdagang. Dengan berdagang menjual barang yang kita peroleh dengan harga lebih rendah lalu kita jual lebih tinggi, berarti selisihnya itu menjadi keuntungan. Itu juga transaksi dengan akad jual beli. Berinvestasi, kita dapat bagi hasilnya. Itu juga dengan uqud. Jadi pada dasarnya kebanyakan sebab kepemilikan kita itu dari kegiatan transaksi. Ada yang ketiga, al-khalafiyah. Al-khalafiyah ini ada dua. Jadi perpindahan kepemilikan seseorang kepada orang lain. Apa itu Pak? Ayah saya punya harta. Kami anak ada 3 misalnya. Meninggal ayah saya, hartanya menjadi harta warisan. Otomatis secara dipaksa ahli warisnya memiliki harta tersebut. Jadi sifatnya ijbari, terpaksa, nggak bisa menolak. Siapa yang mau menolak warisan Pak ya? Nggak pernah ada yang menolak warisan. Jadi tidak berusaha menerima warisan. Ini khalafiyah, perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Kita nggak berusaha punya harta. Masalahnya sudah nggak berusaha berkelahi pula ya kan. Nah ini kebanyakan karena sifat manusia cenderung kepada harta yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Yang kedua, perpindahan tempat sesuatu kepada tempat sesuatu yang lain. Perpindahan tempat sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maksudnya gimana? Misalnya ini, saya meminjam sepeda motor Pak, lalu jatuh, rusak, maka saya harus menanggung kerugian. Itu namanya tatmim, menanggung kerugian akibat rusaknya sepeda motor itu saya perbaiki. Jadi itu perpindahan tempat sesuatu. Tadinya itu milik orang lain, karena dipinjam rusak maka diganti. Itu istilahnya tatmim, harta tanggungan. Yang kedua, diyat. Mungkin sering dengarin Pak, ada tenaga kerja kita WNI yang kerja di Arab dituduh membunuh atau dihukum oleh pengadilan, terbukti dia sebagai pembunuh majikannya. Lalu keluarga majikan mau memaafkan, tidak dihukum pancung dia dengan denda atau diat sekian real. Nah itu diatnya. Jadi denda itu, diat itu adalah denda dari penebusan hukuman. Itu juga disebut khalafiyah. Jadi ada warisan, kalau umumnya itu adalah warisan. Yang kedua, tatmim, tanggungan karena merusak barang atau menghilangkan barang lalu diganti. Yang kedua itu ada diat. Diat itu berarti denda dari tindakan hukum yang salah. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, sebab kepemilikan itu disebut sebagai at-tawallud minal mamluk. Saya beli kambing betina. Kambingnya ternyata sedang hamil, mengandung anak. Milik siapakah anak kambing ini?
milik yang membeli. Itu namanya, karena saya beli induknya kan, maka anaknya pun milik yang membeli. Nggak bisa pemilik kambing yang pertama aku titip ya, saya jual kambing ini dengan harga sekian, tapi saya titip anaknya di perut kambing. Nggak bisa Pak. Masa pula dititipin anaknya kan? Nah, itu kalau otomatis beli kambingnya sama dengan beli biri-biri, domba ya, yang bulunya dimanfaatkan itu Pak. Jadi termasuk bulunya itu juga milik yang membeli. Jadi bukan yang milik pohon pertama. Sama dengan beli tanah yang sudah ada pohonnya. Jadi ketika beli sama pohonnya berarti pohon itu adalah milik si pembeli. Tidak, kemana pula beli tanah yang ada pohonnya, lalu pohonnya ini masih dimiliki yang pertama. Ini namanya at-tawallud minal mamluk. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada dua jenis kepemilikan. Yang pertama namanya milkut tam, milik secara sempurna. Apa itu milik yang sempurna? Jadi kalau benda ini kan ada dua nih, satu ainnya, bendanya, satu manfaatnya. Yang memiliki secara sempurna itu berarti dua-duanya dimiliki. Ada nggak yang miliki tidak sempurna? Itu namanya milkun nakis. Ada. Kalau kita nyewa rumah Pak, berarti itu tidak milkut tam. Yang kita miliki hanya manfaatnya. Yang punya rumah hanya miliki ainnya. Itu namanya milkun nakis. Baik. Dalam kaitannya nanti mentransaksikan harta, orang yang milkut tam ini bebas. Yang memiliki harta secara sempurna bebas mentransaksikannya. Tapi yang tidak memiliki secara sempurna, nah ini tidak boleh bebas. Tergantung kepada orang lain yang ikut serta dalam memiliki harta tersebut. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin banyak hal yang terkait dengan kepemilikan yang mungkin perlu kita perdalami. Tapi yang pertama yang perlu kita nyatakan bahwa kepemilikan itu dalam fikih sangat penting. Kenapa? Karena ini menyangkut nanti apakah ini seseorang yang memiliki harta ini punya kemampuan nggak untuk mentransaksikannya, memindahkan kepemilikan atau tidak. Makanya sebenarnya dalam konteks syariah itu sangat penting kondisi dan status kepemilikan ini bagi kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Selama saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab pada pagi hari ini. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang kita tanyakan, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait waris Pak, seandainya tadi yang disebutkan seorang tua meninggal, baik laki-laki ataupun perempuan, maka anak yang ditinggalkan menjadi manfaat hak waris. Pertanyaan saya adalah, seandainya kala itu orang tua yang meninggal itu berwasiat Pak, kalian bertiga adik ini, harta ini separuh saya berikan ke abangmu, tapi dia belum melakukan akta hibah ketika hidup, hanya wasiat. Pertanyaan saya, apakah setelah pewasiat ini meninggal, wasiat itu bisa dijalankan atau sudah termasuk dalam pembagian waris nantinya? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hibah itu dilakukan pada masa hidup, hibah nggak ada boleh memprotes Pak. Ini nggak adil ayah nih, masa sama siapa yang dikasih, orang di harta ayahnya pula ya kan, malah kita protes. Nah soal perlakuan itu ya mungkin ada sebab-sebabnya. Cuma kalau wasiat tuh begini, dia masih hidup
memberikan wasiat yang dilaksanakan setelah wafat. Nah, pertanyaannya, apakah ketika dia berwasiat itu mengatakan bahwa nanti setelah aku mati nanti, nah kan gitu Pak. Jadi wasiatnya mesti gitu. Jadi kalau wasiat itu diucapkan, tapi pelaksanaannya setelah wafat. Nah, ada dasar wasiatnya, standarnya dalam hadis Rasul. Rasul mengatakan wasiat itu paling banyak sepertiga dari harta warisan, tidak boleh melebihi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah wasiat itu berlaku kepada ahli waris? Coba ya, dia ahli waris juga kok diberikan wasiat harta gitu. Biasanya orang tua itu yang paham, kalaupun berwasiat dia kepada anaknya perempuan biasanya, bukan kepada laki-laki, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Kenapa? Karena biasanya bagian perempuan kan sedikit, setengah dari laki-laki. Apalagi si perempuan ini dilihatnya nggak punya kemampuan untuk menghasilkan harta. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya wasiat itu, tapi harus wasiat itu kalau bisa disaksikan, bukan hanya ahli waris yang menyaksikannya, untuk memperkuat. Kenapa Pak? Karena nanti belakangan supaya tidak ada keributan. Masalahnya itu. Jadi supaya ada saksi di luar ahli waris. Nah, itu untuk memperkuat apa? Sebenarnya saksi ahli waris sama ahli waris nggak ada masalah kalau lebih dari satu. Cuma masalahnya kalau saksi itu kan, kalau laki-laki itu, kalau dalam Al-Quran itu saksi itu laki-laki bisa satu orang saksi ya. Kalau syahidain ya 2 ya. Kalau perempuan 2 kali lipatnya. Bisa juga ada laki-laki ada perempuan. Nah, namun sebaiknya kalau dalam kaitan dengan wasiat, apalagi terkait dengan harta, sebaiknya saksi itu ada orang di luar dari ahli waris untuk memperkuat. Apalagi wasiatnya itu secara tertulis, itu bagus juga. Secara tertulis, pakai materai dan ada saksi yang menandatangani, itu juga baik. Karena penguatan itu menjadi penting. Memang dalam konteks syariah itu kan bisa diucapkan secara lisan, tidak masalah, ada yang menyaksikan. Tapi dalam konteks hukum positif itu kan lebih kuat pakai secara tertulis. Tapi dalam Islam pun tertulis itu juga dibolehkan. Jadi supaya kuat di antara hukum Islam dengan hukum positifnya berlaku, ikuti yang tertulis dengan ada saksi yang tangan, itu lebih kuat lagi. Nah, kasus-kasus harta wakaf kan gitu Pak masalahnya. Sering itu saksinya udah meninggal, nggak tertulis pula. Datang ahli waris menuntut. Banyak di Medan ini banyak kasus gitu dulu. Jadi dianggapnya itu bukan, saya nggak ada itu diwakafkan oleh saya. Memang ada didiamkan aja orang menguburkan di situ. Tapi menurut ayah saya nggak ada. Nah, tapi menurut yang nazirnya ada dulu ayah itu berikrar wakaf. Cuma saksinya meninggal udah, kan susah jadi. Nah, itu juga bentuk untuk memperkuat persaksian, memperkuat akadnya. Jadi intinya adalah bahwa bisa saja wasiat itu dilakukan sebelum meninggal, tapi diperuntukkan setelah meninggal, dan boleh saja wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Tapi harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi dari 1/3. Itu Pak. Silakan kalau masih ada Bapak dan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kaitan kepemilikan dengan hukum waris mungkin Pak.
Jadi ada kasus pernah ada dua bersaudara atau tiga bersaudara, dua perempuan dan satu laki-laki. Ini dalam konteks kepemilikan. Ternyata si laki-laki ini sakit dulu sehingga dia selalu ditanggung oleh kakaknya. Nah, ketika si orang tua meninggal, dalam konteks pemilikan si adik yang sakit-sakitan, yang tidak punya penghasilan dan selalu ditanggung kakaknya ini, dalam konteks waris tadi, apakah dia boleh nggak si kakak mengambil porsi yang lebih besar karena dia menanggung si adik yang sakit-sakitan? Apakah itu melanggar hukum dasar hukum waris? Tapi dalam konteks penggunaan, mungkin dalam konteks kemanfaatan, mungkin si kakak lebih berhak karena dia menanggung si adik yang sakit yang tidak bisa. Dalam konteks pemilikan ini boleh nggak si kakak mengambil dalam ini karena dia menanggung si adik yang sakit-sakitan yang mungkin dari kecil bisa jadi seperti itu ditanggung oleh si kakak. Artinya manfaat ahli waris itu lebih berguna untuk dari si kakak daripada si adik gitu. Begitu Ustaz. Minta balas jasa namanya itu. Kalau tanpa persetujuan jelas tidak dibenarkan. Yang penting pertama haknya ditunaikan dulu, nah, baru minta persetujuan. Dek, kamu kan kakaknya yang merawatmu, ini pun masih sakit nih kan, bagaimana kalau sebagian hartamu ini untuk perawatan sakitmu, tapi bukan untuk minta balas jasa yang sebelum-belumnya. Itu seperti meminta upah atau balas jasa. Jadi tanggungan itu untuk ditebus gitu ya. Tapi pada dasarnya warisan itu dibagi dulu sesuai dengan ketentuannya. Lalu apakah nanti si adik mau dia bersedia memberikan harta sebagian yang diwarisinya itu untuk si kakak karena dia mengelola atau mengurusi dia selama dia sakit, nah itu sudah urusan lain lagi. Jadi ada dua hal yang tidak boleh disatukan. Itu masalahnya, Pak. Ini yang lebih parah lagi, selalu yang berkuasa itu yang tertua. Ini menganggap bahwa kalau orang tua yang meninggal, dia yang bertanggung jawab semuanya, termasuk masalah harta. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya, terus terang di antara keluarga istri saya pun ada seperti itu. Jadi seolah-olah karena dia anak yang tertua, dialah penguasa, dialah yang menentukan semuanya. Apakah harta ini dijual, dibagikan warisan atau nanti aja. Nah, ini juga permasalahan. Seolah-olah kita pantang membicarakan warisan. Nah, ini kebanyakan masyarakat kita pula ada semacam tabu atau pantang membicarakan warisan itu 5 hari atau 7 hari setelah orang tua meninggal. Ini padahal itu harus diselesaikan secepatnya. Banyak kasus ini bertumpuk-tumpuk, Pak. Pertama, harta ini kan ayahnya meninggal, nggak dibagi. Mamanya meninggal lagi, belum juga dibagi. Salah seorang ahli waris meninggal lagi, belum dibagi. Bagaimana baginya nanti itu? Ini kan jadi kesulitan. Jadi kan masalah bertimpa-timpa terus. Belum lagi yang memanfaatkan, misalnya rumah lah warisan. Yang memanfaatkan rumah itu hanya 1 orang atau 2 orang. Yang lainnya itu tempat lain. Bagaimana lagi itu? Nah, inilah persoalan, Pak. Jadi jangan anggap suatu tabu atau pantangan menyelesaikan warisan itu secepatnya setelah meninggal si pemilik, si mewarisnya. Nah, ini sering seolah-olah dalam masyarakat kita pantang untuk bicarakan. Itu kuburan ayahmu belum kering, kamu sibuk itu urusan harta. Nah, itu sering diungkapkan seperti itu. Kuburan ayahmu itu belum kering, kuburan mamamu itu belum kering, udah bicara soal harta. Yang paling mudah adalah Bapak dan Ibu, ini persoalannya ini
banyak saya saksikan ya, berlanjut sampai begitu. Meninggal mamaknya lagi. Mamaknya kan punya hak warisan juga. Lalu harta warisan yang diwarisinya itu juga nanti diwarisi lagi. Meninggal lagi abangnya. Nah, ini bagaimana dia punya anak? Anaknya punya hak warisan pada ayahnya. Ayahnya itu belum sempat dibagi warisan dari ayahnya lagi. Nah, ini sulit bertimpa-timpa. Jadi ribut nanti mungkin antara anak tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan, mungkin ya biasa, mudah berurusan. Tapi begitu levelnya udah naik ke tingkat kedua, ketiga, anak sama anaknya, cucu dari yang meninggal awal yang punya harta, nah ini persoalan udah rame. Nggak ada lagi yang generasi keduanya, udah generasi ketiga semua. Bagaimana mengurusnya? Inilah yang bisa persoalan sampai pecah masalah keluarga. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kasus seperti itu. Yang paling mudah cepat selesaikan kalau perlu dipanggil orang yang paham tentang warisan, ahli waris. Nah, dipanggil ustadz yang paham tentang itu. Nah, didudukkan, diperjelas. Memang bisa juga kita mengajukan penetapan ahli waris ke pengadilan. Cuma ini di masyarakat kita juga masalah yang tabu. Kalau udah masuk pengadilan, wah putuslah persaudaraan, kan sampai gitu Pak. Padahal itu hanya sekedar penetapan ahli waris. Jadi ada ke pengadilan agama itu, kita datang ke sana, minta ditetapkan ahli waris. Nanti hakim itu yang menetapkan bagian-bagian dari ahli waris. Cuma dalam pandangan masyarakat kita, kalau udah masuk pengadilan, ini berurusan kasus, wah pecahlah ini keluarga, gitu. Pecah tali silaturahim. Nah itu yang ini. Padahal itu cara mudah menyelesaikan pembagian warisan. Kalau kita bisa percaya, kadang-kadang ada juga sebagian keluarga nih ahli waris nggak percaya kepada satu ustadz. Nah itu kan dia yang manggil ustadz tuh, dia memihak ustadz tuh memihak dia lah. Nah itu susah pula itu. Nah nanti yang lain manggil gitu juga, dianggapnya ustadz itu memihak pula katanya, kan susah Pak. Nah paling mudah ke pengadilan. Nah ini karena sebagaimana di awal kemarin ya, harta itu kan artinya mal itu kita manusia cenderung pada harta itu. Jadi mau tak mau tuh ya kita memang melekat di diri kita itu seperti itu. Ya, terus terang Pak, itu kita semua saya rasa, saya pun begitu. Jadi paling mudah adalah untuk menentukan hukum, segera selesaikan masalah warisan. Kalau perlu kita berwasiat kepada anak kita, jangan lama-lama selesaikan warisan. Kalau perlu dari sekarang dibagi-bagi. Jadi nah ini bagaimana pula ada ayah yang pandai nih Pak. Anaknya ada 3, beli rumah dari sampai 3, tuduh. Nah, nanti si Polan sini. Dikasihkannya ketika masih hidup, supaya nggak berbagi ribut-ribut juga. Nah, itu ada cara itu. Memang anjuran Al-Quran itu jangan sampai ketika kita meninggal itu anak-anak kita dalam kondisi lemah. Nah, lemah itu bukan hanya lemah fisik, tapi lemah ekonomi juga. Jadi sebenarnya ada anjuran dalam Al-Quran kita tuh meninggalkan warisan. Nah, bagaimana mengelola warisan itu, apalagi anak-anak masih kecil. Jadi anjuran dalam Islam itu memang kita harus berusaha memiliki harta, lalu kita tinggalkan sebagai warisan. Untuk apa? Untuk kepentingan anak-anak. Nah, cuma bagaimana mengelola masalah ini supaya tidak berkelanjutan. Nah, ini kadang-kadang masalah ini berkaitan dengan pandangan masyarakat kita, Pak. Kadang ada beberapa pandangan yang tidak sesuai. Seolah-olah itu adalah masalah yang tabu lah, gitu. Jelek di mata masyarakat. Padahal itu menurut syariahnya memang harus disegerakan. Nah, itu permasalahan-permasalahan. Walaupun ketika bagi warisan jangan lupa segerakan dulu bayar utang. Utang tanya dulu, ada nggak utang dari ayah kita atau keluarga kita yang meninggal duluan. Itu selesaikan dulu yang penting, jangan warisan dulu. Kenapa? Karena utang itu dibawa mati, Pak. Itu akan terus dipersoalkan
utang itu sampai akhirat. Maka sebagai ahli waris, bantulah orang tua kita itu untuk menyelesaikan utangnya. Yang kedua, lihat ada nggak wasiatnya terhadap harta ini. Tunaikan dulu wasiatnya. Udah selesai, dua itu utang, wasiat, baru pembagian warisan. Jadi bukan warisan duluan gitu Pak ya. Jadi utang dulu diselesaikan, baru lihat ada wasiat apa enggak, baru selesaikan warisannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak ada persoalan dalam keluarga. Nah, satu lagi, sekali lagi, kalau tingkat kepercayaan dalam apalagi harta ayah kita banyak ya, tingkat kepercayaan kita terhadap seseorang yang ahli ini rendah dari masing-masing, yang paling mudah adalah dibawa ke pengadilan agama. Cuma, nah pandangan lagi-lagi pandangan masyarakat ini belum apa-apa pengadilan. Ya. Padahal di sana itu bukan untuk menghukum, dalam kaitannya hukum salah atau benar. Nah, ini pemahaman juga Pak, di pengadilan agama itu ada hanya untuk menetapkan, jadi penetapan ahli waris, bukan menghukum salah atau benar. Jadi kita meminta fatwa dari hakim bagaimana penetapan ahli waris. Itu mungkin Pak Edi. Ya, baik Bapak dan Ibu masih ada? Ya, insya Allah akan datang kita akan bahas terkait dengan terutama hal-hal yang dilarang dalam akad. Kita cari yang dilarang dulu Pak, karena kalau dalam muamalah yang dilarang nggak banyak. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup. Sebelum itu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal khair, waftah lana abwabal hidayah, waftah lana abwabal rahmah, waftah lana abwabal barakah, waftah lana abwabas salamah, waftah lana abwabas sihhah, waftah lana abwabal afiyah, وافتح لنا أبواب الأرزاق وافتح لنا أبواب الأرزاق وافتح لنا أبواب الأرزاق وافتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب الجنة اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعلما نافعا وولدا صالحا وذرية مودة ورحمة وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعانا حاجاتنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.